kabar? Pasti semuanya dalam kondisi yang sehat. Nah, hari ini kita akan memulai kembali ibadah sekolah minggu. Walaupun masih online, tapi tetap semangat adik-adik ya. Dan mungkin ada beberapa adik-adik yang habis ujian atau mau ujian nih, atau mungkin ada yang sudah selesai ujian. Pokoknya tetap semangat. Hari ini Kak Mona ditemani sama Kak Aci, Kak Edra, dan pemusik kita hari ini ada Bang Roy ya adik-adik. Nah, ayo semuanya udah siap, udah mandi, udah ganteng, udah cantik. Semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Semuanya harus dalam penuh sukacita, nggak boleh ada yang bersedih. Kita mau sapa teman-teman kita yang di rumah ya. Kita mau nyanyi sama-sama, bertemu dalam kasihnya. Sudah siap semuanya? Oke, ayo Bang. Adik-adik, tadi kita sudah menyapa teman-teman kita yang lain yang ada di rumahnya masing-masing. Kita udah sama-sama bersuka cita mau mulai ibadah ini. Sekarang kita mau angkat satu pujian dari buku ND nomor 648. Coba adik-adik yang ada mama papanya di rumah sama-sama ibadah, minta dibukain supaya adik-adik bisa tahu, minta diajarin. Kita sama-sama mau angkat pujian ini, Sangap nih Debata Ama. Ya, kita nyanyikan hanya ayat 1 saja. Lagu ini sekali lagi ya adik-adik ya, semuanya kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sangap Debata Ama, sangap di anak nai, nangin pun di perbadia, di batana sokali. Haleluya, puji Tuhan, seleleng-leleng Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Baiklah anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca nats epistel yang akan dibaca oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Adik-adik, epistel hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur 139 ayat 12 sampai 14. Coba semuanya sudah siap nggak dengan Alkitabnya masing-masing? Kalau sudah siap, kita mau sama-sama membacanya. Ya adik-adik ya. Kita mau membaca ayat 12, nanti adik-adik ikuti di rumah ya. Mazmur 139 ayat 12 sampai 14. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita sama-sama mau ulangi ayat 14. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca ayat Alkitab tadi dari Mazmur. Ya, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan nanti oleh Inang Pendeta. Nah, sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Ya adik-adik, kakak minta semuanya betul-betul bersikap baik ya. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus senantiasa bimbing kita supaya kita makin mengerti dengan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita mau angkat satu pujian, Tuhanku mau menyenangkanmu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita menyanyikan Tuhan ku serahkan hatiku. Semuanya sikap berdoa. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami anak-anak sekolah minggu HKBP Kebun Jeruk, kami boleh beribadah pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang menjadi nats khotbah atau renungan di ibadah sekolah minggu pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Anak-anak Inang yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita. Kalau sudah dapat, sekarang Inang akan baca, dan anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti dari tempatnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya nih ya, ada enggak barang yang sangat berharga bagi adik-adik sekolah minggu? Tentunya ada ya. Apa coba? Mungkin mainan ya. Apalagi? PS, handphone, baju, sepatu. Artinya Inang mau katakan setiap orang pasti mempunyai barang yang sangat berharga. Benar ya? Nah, kalau kita memiliki barang atau benda yang sangat berharga, yang sangat kita sayang, biasanya kita akan jaga, ya kan? Kalau barang yang berharga itu rusak, apa yang terjadi? Kita pasti sedih, ya. Kita kecewa. Nah, itu sebabnya setiap barang berharga itu akan selalu kita jaga supaya tidak hilang, supaya tidak rusak. Nah, tahu nggak anak-anak sekolah minggu bahwa kita semua ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Firman Tuhan bilang apa tadi di ayat 3? Bahwa sesungguhnya kita ini adalah milik pusaka daripada Tuhan. Wah, tahu kan ya? Ternyata kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Kenapa? Karena kita diciptakan Tuhan karena kasih dan anugerahnya. Pernah enggak anak-anak sekolah minggu merasa bahwa aku enggak berharga? Merasa aku enggak cantik, aku enggak pintar, papa mamaku enggak banyak uang. Merasa dia enggak berharga. Akibatnya apa? Dia minder. Ya, itu salah. Kenapa? Karena semua kita berharga di mata Tuhan. Baik Inang, adik-adik sekolah minggu, mama, papa, abang, kakak, adik. Semua kita ini berharga di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, kalau kita ini ternyata berharga di mata Tuhan, sekarang bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka kita pun harus menjaga hidup kita. Kita harus menjaga diri kita. Sebab kita ini sesungguhnya adalah milik Tuhan. Kita ini bukan milik papa mama. Bahkan diri kita ini bukan milik kita. Kita adalah milik Tuhan. Kita tidak berhak atas diri kita. Itu sebabnya kita tidak boleh menghina diri kita. Kita tidak boleh menyakiti diri kita. Kita tidak boleh menghina orang lain, menyakiti orang lain. Sebab ingat, kita semua adalah betul, kita semua adalah milik Tuhan dan kita adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Nah, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, mari kita tunjukkan bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita memakai hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita dengar-dengaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kalau memang kita adalah anak Tuhan, berarti kita harus berperilaku sebagaimana anak yang disukai oleh Tuhan.
Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, tunjukkanlah bahwa engkau berharga. Bagaimana caranya? Dengan kita taat, patuh, melakukan perintah Tuhan. Nah, bagaimana kita menunjukkan kepatuhan kita akan perintah Tuhan? Pertama-tama, mari kita patuh dan taat kepada orang tua kita. Ingat, hukum Taurat keberapa tuh yang mengatakan hormatilah ayah dan ibumu? Ayo, siapa yang tahu? Betul, hukum Taurat yang kelima. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah pusaka daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan dengan kita menjadi anak-anak yang taat dan patuh melakukan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu di dalam doa kami pada pagi hari ini. Kami mau mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, melalui firman-Mu kembali Engkau mengingatkan kami bahwa kami ini adalah pusaka daripada Tuhan. Kami ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Itu sebabnya kami tidak punya hak untuk menyakiti diri kami, untuk menyakiti orang lain. Kami tidak berhak untuk menghina diri kami, apalagi menghina orang lain. Sebab kami ini berharga di mata-Mu Tuhan. Untuk itu ajari kami ya Bapa, agar kami dapat menunjukkan kepada dunia ini bahwa kami, secara khususnya anak-anak sekolah minggu, berharga di mata Tuhan. Dengan melalui perilaku kami, pola hidup kami, tutur kata kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami ya Bapa, agar kami anak-anak sekolah minggu boleh patuh, taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini izinkan kami membawakan doa syafaat kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu HKBP Kebun Jeruk. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati seluruh jemaat, berkati seluruh para halado, berkati juga anak-anak sekolah minggu. Engkau berkati di masa tumbuh kembang mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati para orang tua kami, tambahkan rezeki, berikan umur yang panjang, berikan kesehatan, hikmat dan sukacita. Berkati juga abang, kakak, adik kami, berkati semua orang-orang yang kami kasihi. Demikian juga berkatilah ya Tuhan abang dan kakak guru sekolah minggu kami. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Inang Pendeta Yanti Boru Simarmata. Wah, firman Tuhan hari ini bagus ya Kak Aci ya dan Kak Edra ya. Wow, dalam firman Tuhan hari ini dibilang pokoknya kita semua apa Kak Aci? Istimewa di mata Tuhan. Kita semua berharga. Jadi Kak Mona, Kak Edra, Kak Aci, Bang Roy, semua adik-adik di rumah semuanya berharga di mata Tuhan. Jadi nggak ada tuh adik-adik yang dibuang atau apalah itu, nggak ada. Pokoknya semuanya berharga di mata Tuhan. Nah, sama seperti lagu yang mau kita angkat ini adalah Yesus sayang padaku, bukan cuman sayang kepada Kak Mona, Kak Aci dan Kak Edra atau Bang Roy, kepada semuanya ya adik-adik. Makanya kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Kita mau kasih tahu orang bahwa Yesus itu sayang sama aku gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau Kak Mona mau sedikit bercerita nih tentang lagu Yesus sayang padaku ya Kak Aci ya. Di balik lagu ini tuh ceritanya wow keren banget. Jadi pada waktu zaman dahulu itu ada seorang guru sekolah minggu ya, dia tuh ngajarnya tuh di kampus-kampusnya tentara adik-adik. Nah, pada waktu itu kakak sekolah minggu ini
ada muridnya nih yang sakit ya Kak Edra ya. Dia sakitnya demam dan badannya kurus sekali adik-adik. Nah, kakak sekolah minggunya datengin nih. Nama kakak sekolah minggunya tuh kalau kamu nggak salah namanya tuh Ana ya. Namanya Kak Ana. Nah, Kak Ana ini datengin ke rumah adik sekolah minggunya itu, namanya kayaknya si Vex kalau nggak salah ya. Nanti kita coba sama-sama lihat ya adik-adik ya. Nah, adik sekolah minggunya sakit dan mungkin waktu itu sudah kritis kali ya. Tapi dia minta sama si kakak sekolah minggunya, Kak Ana aku mau dinyanyiin. Oh, tapi mungkin ngomongnya nggak gitu ya Kak Ci ya, orang udah sakit, udah kritis, dia mungkin minta sama si kakak sekolah minggunya untuk dinyanyikan satu lagu. Nah, supaya mungkin dia tenang ya adik-adik ya. Nah, ketika kakak sekolah minggunya diminta untuk menyanyikan sebuah lagu, kakak Ana ini menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku sambil dipangku adik-adik ya. Nah, itu tuh adik-adik, pokoknya adik-adik semuanya berharga di mata Tuhan. Nah, berarti kita juga harus bisa membuat orang lain berharga seperti Kak Ana ini ya Kak. Dia tuh sayang juga sama anak sekolah minggunya nih si Vex ini. Dia membuat si Vex ini juga berharga ya. Kak Aci juga pasti juga sayang sama semua anak-anak sekolah minggu ya. Gitu juga dengan Kak Edra, walaupun Kak Edra belum pernah ketemu sama adik-adik sekolah minggu ya. Nah, oke adik-adik, kita mau angkat pujian kita hari ini sebagai penutup ibadah kita hari ini. Nanti ada video tentang beberapa orang ya adik-adik yang mereka dalam keterbatasan tapi mereka semangat adik-adik. Mereka walaupun cacat, mereka nggak ngelihat cacatnya mereka. Jadi kakak minta nih, Kak Mona, Kak Edra, Kak Aci dan semua kakak-kakak sekolah minggu meminta semua kepada adik-adik. Walaupun kita ada kekurangannya, tapi tidak boleh jadi minder, nggak boleh jadi sedih. Kita harus semangat adik-adik ya, karena kita berharga, sekali lagi kita berharga di mata Tuhan. Sebelum angkat lagu ini, kita mau bilang dulu yuk sama-sama ya Kak ya. Aku berharga di mata Tuhan ya. Oke adik-adik, Kak Ci siap? Kak Edra siap? Oke ya, sama-sama ya. Aku berharga di mata Tuhan. Ngomongnya harus semangat. Oke? Yuk, 1, 2, 3. Aku berharga di mata Tuhan. Oke, kita mau nyanyikan lagu ini dengan semangat dan bangkit berdiri. Wah
Anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom adik-adik. Kreativitas hari Minggu ini akan dibawakan oleh Kak Edra. dan Kak Aci. Kreativitas kelas kecilnya apa nih Kak? Jadi yang adik-adik kelas kecil itu akan bikin video, Kak. Video apa tuh? Jadi adik-adik akan menghafal satu ayat. Ayat itu bagus banget, Kak. Dari mana tuh Kak ayatnya? Adik-adik ada inget gak? Tadi ayat ini kita baca 2 kali loh. Mazmur ya Kak? Iya, betul banget, Kak. Jadi ayatnya itu dari Mazmur 139 ayat 14. Adik-adik boleh minta tolong mama papanya untuk bantu buka Alkitabnya lagi ya. Ayo dibuka lagi. Coba Kak dibacakan dulu. Jadi yang akan jadi ayat hafalannya itu isinya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kubuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wah, bagus banget ya Kak ayatnya ya. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik dan diingat terus sampai adik-adik besar nanti. Jadi itu kreativitas kelas kecil ya Kak? Iya benar Kak. Kalau kreativitas kelas besarnya apa Kak? Yang kelas besar, tadi kan kita firman Tuhannya tentang aku istimewa di mata Tuhan. Nah, kakak punya 3 pertanyaan. Nanti adik-adik boleh dikerjakan di buku kelasnya masing-masing ya. Pertanyaan yang pertama, apa kekurangan adik-adik? Misalnya contohnya kekurangan adik-adik masih suka malas-malasan menunda pekerjaan rumah, misalnya begitu. Contohnya nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 aja boleh. Nah, pertanyaan yang kedua, apa kelebihan adik-adik? Nah, pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir, apa yang akan adik-adik lakukan untuk mensyukuri kelebihan yang adik-adik punya? Boleh dikerjakan dan jangan lupa dikumpulkan ke guru kelas masing-masing ya. Segitu dulu deh kreativitas dari Kak Aci dan Kak Edra. Sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit padaku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus